Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, yang saya hormati Kaprodi, Pak Azmi, yang saya hormati para dosen, yang saya banggakan mahasiswa dan seluruh peserta diskusi online hari ini, dan tak lupa pula kepada seluruh panitia dan moderator. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diskusi hari ini dengan tema menghidupkan semangat RA Kartini di zaman milenial. Yang kedua, perkenalkan, saya Meta Malihatul Maslahat, salah satu dosen psikologi Islam di IAIN Kudus. Di sini saya akan menyampaikan tentang RA Kartini. Teman-teman, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa RA Kartini adalah sosok wanita hebat yang tercerahkan di zamannya. Kartini adalah wanita yang hebat karena punya spirit yang tinggi, punya ide cemerlang. Untuk apa? Untuk memberikan masukan, memberikan kritik terhadap budaya patriarki yang berkembang di tanah Jawa pada khususnya dan yang berkembang di Indonesia pada umumnya. Melalui tulisan dan melalui ide-ide tadi, RA Kartini ingin mengikis bahwa budaya patriarki yang berkembang di Indonesia itu tidak sesuai. Melalui tulisan-tulisan tersebut, RA Kartini kemudian akhirnya membukukan tulisannya tersebut dan menjadi sebuah buku yang kemudian diterjemahkan oleh Armin Pana dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Melalui tulisannya ini, RA Kartini ingin menyampaikan bahwa perempuan itu punya hak untuk berpendidikan, punya hak untuk bereksistensi, dan melalui tulisan ini ternyata banyak perempuan Indonesia yang juga tercerahkan, Perempuan Indonesia juga sama, mereka merasa bahwa eksistensi dia di muka bumi ini seperti dinomorduakan, hanya menjadi pelengkap bagi kaum laki-laki, dan pekerjaannya atau tugasnya itu hanya masalah dapur, kasur, dan sumur. Dengan adanya tulisan-tulisan RA Kartini ini, maka banyak ternyata tadi perempuan yang tercerahkan, bahkan pada akhirnya mampu merubah kebudayaan patriarki yang sudah mengakar di masyarakat. Yang tadinya oleh perempuan hanya pada sebatas dapur, sumur, dan kasur, di era sekarang, di zaman milenial ini, masyarakat sudah mulai menerima eksistensi perempuan, bahwa perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki, terutama dalam hak mencari ilmu atau berpendidikan, dan juga mampu berkiprah di bidang yang bahkan luas. Sekarang kita tahu bahwa ada perempuan yang menjadi presiden, perempuan yang menjadi pemimpin partai politik, pemimpin perempuan yang menjadi pemimpin perusahaan, bahkan perempuan yang menjadi guru besar. Nah, sehingga di zaman sekarang ini, teman-teman, masyarakat sudah tidak lagi mempermasalahkan tentang gender, bahwa ternyata perempuan juga bisa berkiprah di bidangnya masing-masing. Akan tetapi perempuan itu harus punya kualitas diri, punya kapabilitas, punya kemampuan, punya visi dan misi hidup yang jelas, yaitu ingin ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Teman-teman, kalau kita melihat hal itu, nah di sini ternyata sekarang peluang itu sangat terbuka lebar untuk teman-teman semua yang perempuan. Perempuan sekarang itu bisa bebas berkreasi dan berkarya. Nah, sekarang tinggal perempuannya itu mau nggak mengambil kesempatan yang ada ini. Nah, bagaimana perempuan yang mengambil kesempatan emas tadi itu akan terlihat dari pikirannya,
tindakannya, sikapnya, kepribadiannya yang positif tentunya, yang ia tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti semangat mencari ilmu, mengasah diri, mengasah potensi atau bakat, dan bahkan selalu mengembangkan life skill dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun teman-teman tadi ya, dengan adanya kualitas diri, potensi diri, ditambah di zaman sekarang ini, teman-teman sadar betul bahwa sekarang teknologi berkembang sangat pesat ya. Bahkan ini lebih jauh melesat atau lebih jauh majunya dibanding dengan zamannya era Kartini dulu. Di zaman era Kartini belum ada internet, belum ada gadget ya yang secanggih sekarang. Oleh karena itu, dengan adanya kemewahan teknologi hari ini, harusnya kita bisa lebih maju dibandingkan dengan era Kartini. Karena dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh era Kartini pun pada waktu itu, era Kartini mampu ya, meskipun badannya di dalam atau raganya di rumah, tetapi pikirannya itu ternyata melambung jauh ke depan. Nah, apalagi kita, meskipun sekarang kita di rumah aja, kita juga bisa tidak memberikan ide-ide yang bagus, pikiran yang bagus, sikap yang positif, dan lain sebagainya. Sehingga kita terus bisa bermetamorfosis kepada kehidupan yang lebih baik. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, dengan adanya semangat inilah, harusnya perempuan milenial sekarang itu terdorong untuk terus berkarya, berkreasi ya, tapi sesuai dengan bidang dan kesempatannya masing-masing. Karena dengan berkarya itulah maka pikiran kita akan sehat. Dan teman-teman harus tahu bahwa dengan pikiran yang sehat maka jiwa kita akan sehat, raga kita juga akan sehat. Oleh karena itu, meskipun teman-teman tetap di rumah saja, ya maka teruslah berkarya, berinovasi ya, berkreasi ya, terus mengasah diri ya dengan cara belajar online ya. Belajar online seperti sekarang teman-teman ikut diskusi online itu sudah bagus ya. Juga bisa membaca dari referensi online yang lainnya. Misal membaca jurnal, membaca e-book dari media-media online yang tersedia. Atau bahkan bisa mendengarkan YouTube, mendengarkan ceramahan-ceramahan tadi ya, video-video inspiratif dari YouTube ya. Adapun untuk kegiatan lainnya, teman-teman juga bisa menambah pengalaman hidup. Teman-teman bisa belajar pengalaman hidup dari kedua orang tua, kakek atau nenek, atau bahkan dari anak kecil ya. Karena pengalaman hidup itu kita akan dapatkan sesungguhnya ya memang sama orang yang sudah berpengalaman. Di samping itu ya, selama di rumah teman-teman juga bisa menggunakan kegiatan positif lainnya, seperti tadi ya, berkreasi memasak, membantu pekerjaan orang tua, menjahit, atau apapun yang itu membuat teman-teman bahagia ya. Jangan menjadi beban sehari-harinya. Nah, teman-teman juga bisa menuangkannya melalui hobi ya. Teman-teman bisa berolahraga, berkreasi tadi ya, atau bahkan tadi melakukan hal-hal yang teman-teman suka, itu intinya ya. Dan tidak lupa, pastinya ada dimensi spiritual yang harus terus diasah. Teman-teman jangan lupa untuk terus mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka teman-teman akan tenang batinnya ya. Nah, ketika batin tenang ini, maka kita mampu berdamai dengan jiwa kita, sehingga kita mampu melewati segala permasalahan, segala hiruk-pikuk kehidupan yang ada sekarang ini. Nah, intinya selama di rumah ya, Kartini milenial hari ini adalah wanita-wanita yang terus melakukan kegiatan positif ya. Itu dengan tadi ya, teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan positif yang sudah saya sebutkan tadi. Dan dengan kegiatan positif itu mudah-mudahan fisik kita sehat, psikis kita sehat, sosial kita sehat, dan juga aspek spiritual kita sehat. Nah, 4 aspek inilah yang kemudian menurut Hana Jumhana Bastaman, seorang psikolog ahli logoterapi dari Indonesia, mengatakan ini adalah kesehatan yang terintegrasi, kesehatan yang meliputi aspek bio, psiko, sosio, dan spiritualnya. Sehat fisiknya, sehat psikisnya, sehat sosialnya, dan bahkan sehat spiritualnya. Mudah-mudahan selama kita di rumah,
kita semua mampu menjalankan kegiatan positif tersebut dengan hati yang bahagia, hati yang gembira, dan penuh rasa syukur. Saya kira sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.